Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zuli Sportainment, edisi OFB, obrolan fans bola. Kenapa channel ini ada edisi obrolan fans bola? Karena ada beberapa pandit-pandit bola yang tidak kita percaya lagi pendapatnya. Itu memilukan sehingga ada obrolan ini, sehingga jika kalian merasa fans bola, silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian dan silakan masukkan analisa kalian dan sebagainya. Ini menjadi masukan obrolan kita sesama fans bola. Oke. Alhamdulillah pada pertandingan melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0, di mana satu-satunya gol dicetak oleh Wole Romini. Gol ini menandakan bagaimana seorang Wole Romini merupakan striker yang tajam, karena pada 2 pertandingan dia telah mencetak 2 gol, ketika lawan Australia dan ketika melawan Bahrain. Ini kabar baik bagi Indonesia untuk ketajaman di lini depannya. Yang kedua adalah bagaimana strategi dari Patrick Kluivert dan timnya. Ini berbeda dengan harapan-harapan pandit yang sangat-sangat hebat kemarin, yang mengatakan bahwa Indonesia akan bermain total football di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Namun mungkin analisa dari tim-tim dari Patrick Kluivert, tim kepelatihannya termasuk Alex Pastor, bagaimana mereka ingin menerapkan permainan yang penting menang, bukan hanya permainan indah, cantik, total football. Karena ketika mereka menerapkan total football melawan Australia, ya habis, kalah dengan 1-5. Kemudian mungkin ini adalah perbaikan yang dilakukan oleh tim kepelatihan dengan melakukan analisa beberapa perbaikan, sehingga mereka tidak lagi bermain ngotot dengan total football, namun dengan gaya seni bertahan dan counter attack-nya. Terbukti dari gol yang dicetak oleh Romini terjadi ketika counter attack, kesalahan passing yang dilakukan oleh pemain Bahrain dimanfaatkan sehingga dapat dilakukan serangan balik dan bola akhirnya dapat diberikan pada Marcelino Ferdinand, dan Marcelino Ferdinand memberikan umpan yang manis kepada Wole Romini. Dan Wole Romini tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan mencetak gol ke gawang Bahrain. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang ingin kita bahas lagi adalah bagaimana peran lini bertahan Indonesia. 3 jangkar yang luar biasa ini. Ada Jay Isis yang tentu seorang kapten yang luar biasa, pemain dari Venezia ini yang luar biasa. Kemudian ditopang oleh Justin Hubner dan Rizky Ridho. Ini permintaan dari fans bola kemarin agar Rizky Ridho tidak dicadangkan. Dan Rizky Ridho memberi jawaban dengan penampilan yang gemilang, bahkan ia melakukan save penyelamatan yang hampir gol jika tidak dihadang oleh Rizky Ridho di depan gawang. Itu luar biasa, penyelamatan yang luar biasa dari Rizky Ridho. Jadi Rizky Ridho bermain paling apik pada penampilannya itu. Jadi 3 ini, Jay Isis, Hubner, dan Rizky Ridho bermain, bahkan sampai cedera pun kakinya ia tetap berusaha untuk bermain untuk mempertahankan keunggulan Indonesia sampai peluit berakhir. Jadi permainannya sangat-sangat bagus. Jadi tidak bisa dipaksakan seperti kehendak pandit-pandit hebat itu bahwa Indonesia harus bermain cantik dengan total football. Ini bukan bermain masalah cantik atau tidak. Ini permainan menang atau kalah. Jadi para fans bola, jika kalian setuju silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian setuju ya, ini pendapatnya. Pemain bola, permainan kualifikasi Piala Dunia ini yang dibutuhkan oleh fans itu saat ini adalah kemenangan. Jadi jika Indonesia menang, fans akan gembira. Dan ini adalah peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia. Bagaimana peluangnya? Indonesia saat ini berada di klasemen 4.
Jadi jika dapat mempertahankan sampai akhir di klasemen 4 ini, Indonesia ada harapan untuk ke babak selanjutnya. Jadi peringkat 1, peringkat 2 otomatis lolos. Peringkat 1 sudah dikunci oleh Jepang. Jadi Jepang menjadi negara pertama lolos ke Piala Dunia. Kemudian peringkat 2 masih diperebutkan. Jadi peringkat 3, peringkat 4 minimal kita berada di peringkat 4 untuk mempertahankan ini agar Indonesia dapat ke tahap selanjutnya, sehingga ada asa harapan untuk menuju Piala Dunia. Oke. Jadi pada pertandingan berikutnya kita akan melawan Cina, yang mana akan diadakan di Indonesia. Jadi itu akan harus menang. Jika tidak menang itu akan kritis, agak sulit bagi Indonesia untuk lolos. Di mana pertandingan terakhir setelah melawan Cina kita akan menghadapi Jepang. Jadi pertandingan terakhir melawan Jepang, kita tahu bagaimana kekuatan Jepang. Bukan pesimis, namun kita realistis bahwa melawan Jepang tidak mungkin kita untuk bermain menyerang total, untuk melakukan apapun. Ya minimal kita usahakan untuk imbang gitu. Untuk menang memang agak sulit melawan Jepang. Secara realistis bagaimana kekuatan dari Jepang ini menjadi kekuatan yang luar biasa ya. Bahkan mereka bisa mengalahkan Jerman. Jadi ini bagi Indonesia adalah salah satu hal yang luar biasa. Ada harapan untuk kita ke tahap selanjutnya. Semoga ini menjadi suatu hal yang baik bagi tim nasional Indonesia. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana permainan tadi Indonesia? Dan selain oleh Romini, kita tahu oleh Romini menjadi man of the match. Oke. Selain oleh Romini, kira-kira siapa lagi pemain yang bagus menurut kalian yang membuat Indonesia bisa menang ini? Selain kerjasama tim dan selain oleh Romini, siapa pemain favorit kalian yang membawa Indonesia menang pada pertandingan kali ini? Silakan tulis di kolom komentar.